Datanglah kepada Allah. Sebuah tema mengajak kepada kita untuk menggunakan setiap kesempatan untuk menghadap kepada Allah. Nah saudara, kita sudah belajar dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22 tentang sebuah kenyataan bahwa kita dapat memiliki suatu keberanian untuk masuk ke tempat yang kudus. Artinya sudah terbuka akses untuk datang kepada Bapa yang ada di sorga. Kita boleh masuk mendekati Dia. Yesus itu adalah jalan masuk kepada Allah. Oleh karena darah Kristus, pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita memiliki hak istimewa untuk menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian. Tidak ada lagi dosa yang menghambat, sehingga itu memungkinkan kita untuk berani datang kepada Allah. Dan kenyataan yang kedua itu adalah yang sudah kita pelajari dari Ibrani 10 ini. Adalah bahwa kita memiliki seorang imam besar. Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai imam besar yang agung. Nah, kedua hal inilah yang memampukan kita saudara untuk beribadah kepadanya dengan iman yang teguh. Karena itulah kita diminta menghadap dalam Ibrani 10 ayat 22 dengan dilenyapkannya tabir penghalang. Kita memiliki jaminan iman yang penuh dalam hati kita bisa menghadap. Karena kita tahu bahwa doa-doa kita akan dijawab. Ini dapat dengan benar dikatakan kita diminta untuk terus-menerus menghadap kepada Allah. Apapun pergumulan kita, bagaimanapun beratnya masalah kita, ini bentuk present tense, artinya terus-menerus menghadap. Ada baiknya kita baca dulu Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dikatakan kita diminta menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Nah saudara, keyakinan orang percaya itu adalah berdasarkan karya paripurna Kristus. Namun, manfaat dan hak khusus ini harus dipegang teguh. Kata menghadap digunakan untuk para penyembah yang menghampiri Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Perhatikan ayat yang sudah kita baca tadi. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kekudusan itu harus dimanifestasikan melalui hati yang tulus. Ditambah lagi dengan keyakinan iman yang teguh ketika kita menghadap tata Allah. Ini berarti kekudusan Kristen, orang-orang percaya itu meliputi hati, pikiran, ketulusan dan iman, perasaan atau emosi, dan juga pikiran dan logika kita. Jadi agar nurani yang bersih ini tetap menjadi bersih, bahkan semakin peka akan kehendaknya, penulis Ibrani ini mendorong kepada kita, para pembaca yang membacakan surat Ibrani atau kitab Ibrani ini, agar tetap bertekun dalam iman. Perhatikan kembali Ibrani 10 ayat 22, ungkapan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan penuh terkait dengan iman. Nah, sikap ini perlu ada ya karena kita akui bahwa ada banyak problem, ada banyak masalah kesulitan yang sering kali kita gumuli dalam hidup ini. Perasaan takut, perasaan cemas, khawatir, kegelisahan begitu kuat yang sering kali muncul tanpa kita sadari. Kerap kali ingin mengendalikan, menguasai hati dan pikiran kita. Terlebih-lebih kalau beban hidup kita itu sangat-sangat berat. Kita sudah mencoba untuk mengatasinya, mencoba berupaya untuk bagaimana mengatasi problem kita. Namun kita tidak mampu. Dan saat itulah seringkali kita tidak kuat. Nah kalau sudah begitu,
Seringkali kita berkata, apa ya aku sanggup mengatasi masalahku? Aku sudah tidak sanggup lagi, aku menyerah. Nah, sehingga tidak heran kita akan meragukan kemampuan Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara untuk melihat Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, karena Tuhan Yesus Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita yang lalu sudah kita bahas, Ibrani 4:15, maka saudara, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tata surgawi karena kita mengetahui bahwa doa dan permohonan kita itu diterima dan diinginkan oleh Bapa di sorga. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi. Mulai dari frasa yang pertama. Marilah kita. Dari kata proserkomai. Ya, proserkomai artinya kata ini digunakan untuk mengajak orang-orang percaya untuk menghampiri Tuhan Yesus. Kita akan berhasil hanya melalui suatu hubungan, suatu relasi yang erat, yang intim dengan imam besar kita yang tidak lain ada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tadi, sebab itu marilah kita menghampiri. Ini adalah suatu present middle, definite, subjunktif yang menekankan keterlibatan terus-menerus dari subjeknya. Namun dengan suatu elemen ketergantungan, kita nggak bisa tidak. Satu sisi Allah welcome, siap menerima kita. Namun kita punya ketergantungan penuh kepada Allah. Ini adalah suatu istilah teknis dalam Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bagi seorang imam menghampiri Allah. Jadi kata menghampiri, artinya kita terus-menerus menghampiri Allah. Dan inilah anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, saudaraku. Dalam surat Ibrani ini, kata ini digunakan untuk kemampuan manusia yang jatuh untuk menghampiri Allah karena pengorbanan Yesus. Nah, Yesus sudah membuat para pengikut-pengikutnya suatu imamat yang rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat rajani. Nah, perhatikan ungkapan dalam ayat ini dengan penuh keberanian, ya, ketata kasih karunia. Jadi kata keberanian dari kata Yunani paresia. Paresia itu memiliki arti keberanian untuk berbicara secara berani. Jadi kita nggak tutup mulut, kita berani ngomong dengan Allah. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, termasuk dosa kita, pelanggaran kita, atau beban hidup kita, dengan berani kita datang. Karena Allah welcome. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Itu undangan Tuhan. Artinya Tuhan selalu membuka diri untuk kita. Walaupun kita merasa putus asa. Karena kita mungkin bisa jadi karena dosa kita telanjang dan terbuka. Dan karena dosa kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu. Tapi kita boleh lari datang kepada Dia dengan penuh keberanian. Karena memang imam besar kita itu siap melayani kita. Nah, disinilah kita melihat adanya rahmat dan kasih karunia bagi kita. Dan kita yang akan dihukum sesuai kalau kita baca dalam Ibrani 4 ayat 12-13 sangat memerlukan anugerah, rahmat dan kasih karunia dari Allah. Saudara, kata ungkapan ketata kasih karunia ini mungkin adalah suatu pemakaian kata yang berlebihan bagi Allah. Seperti penggunaan passive voice. Si penulis Ibrani memandang sorga sebagai suatu tabernakel rohani. Bisa kita bandingkan itu dalam Ibrani 9 ayat 11 dan ayat 24. Namun juga suatu tata surgawi. Mari kita lihat ungkapan ini, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Konteks berbicara di sini tentang peringatan terhadap tidak berpegang kuat pada pengakuan. Nah, Allah pasti akan menolong kita di saat pencobaan dan ujian. Pertama, melalui Yesus. Yang kedua, dengan sifat-sifat yang Yesus miliki sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar kita, menjadi pengantara bagi kita. Sebagai seorang imam dan raja, ia sangat unggul terhadap
imam besar pertama, Harun dan semua imam perjanjian lama, meski ia menjalani hidup tanpa dosa, ia tahu tentang penderitaan, ia tahu tentang pencobaan yang dialami oleh manusia. Ia mengerti kelemahan-kelemahan kita dan ia punya belas kasihan terhadap kita, saudaraku. Allah memang tidak menghilangkan atau tidak melenyapkan penderitaan kita atau membuat kita lepas secara otomatis menjadi kebal terhadap penderitaan. Hidup ini memang tidak lepas dari pergumulan, dari masalah, dari persoalan hidup. Tapi dia tetap meletakkan kita dalam penderitaan. Tapi hal ini bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Imam besar kita turut merasakan apa yang kita alami, yang kita deritai, yang kita gumuli. Dan di tata Allah tersedia rahmat dan kasih karunia yang melimpah bagi kita. Saudara, kita sudah belajar tentang kebenaran, tentang imam besar kita ini. Pertama kita lihat, ia sudah melintasi semua langit yang menyiratkan bahwa pekerjaannya di bumi telah selesai. Di sana di sorga dia sebagai juru syafaat, sebagai imam besar kita. Yang kedua, ia bisa bersimpati penuh dengan kita. Dia turut merasakan segala kelemahan kita. Karena itu apapun yang menjadi beban saudara hari ini, mungkin saudara telah melanggar tita-titanya, atau saudara sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat atas hidup saudara. Sebuah ajakan, sebuah permohonan, permintaan untuk kita resapi, untuk kita dengar. Datanglah kepada Allah. Ia pasti mendengarkan doa-doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.